Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insan 'allamahul bayan. Jangan lupa donasi untuk keberlangsungan FAT-TV ini. Insya Allah semua yang Anda donasikan Allah akan mengganti dengan lipat ganda, karena di sini Anda beramal jariah. Ayo bergabung dalam dakwah FAT-TV. Semoga Allah berkahi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi mawala. Saudaraku rahimakumullah, new normal, kita sekarang mendengar kata-kata di mana-mana berseliweran, dikirim ke WhatsApp, di-share di sosial media. New normal, bahwa kita sudah normal kembali. Belum, saudaraku, belum. COVID-19 masih mengepung kita. Jadi tetap kita, new normal ini hanyalah mindset supaya kita tidak bosan dengan suasana ini. Maksudnya, kalaupun kita punya keperluan, tetap kita berhati-hati. Ya, jangan kemudian kita boleh bersentuhan dengan siapa saja. Kemudian juga kita juga menjaga jarak, tetap memakai masker, hindari kerumunan dan sebagainya. Jadi new normal itu bukan artinya kita sudah selesai bebas dari COVID, belum. Nah, buktinya sekarang haji aja ditutup, nggak jadi haji. Kenapa? Karena masih ada COVID-19 dan juga di negeri kita masih semakin banyak itu orang-orang yang terkena COVID juga. Nah, karenanya kita tetap mengikuti aturan seperti yang sudah ada, yang ditentukan social distancing. Jadi kita tetap menjaga jarak, mencuci tangan, kemudian masang masker, terus hindari kerumunan, ya, termasuk kerumunan di tempat ibadah, apalagi di mall, ya, apalagi di mall. Saya ulangi lagi, ini Abi ulangi lagi, apalagi di mall, yang itu hanya keperluan saja, sebatas keperluan kita. Yang wajib saja, sekalipun ke masjid, tetap kita berusaha berhati-hati, waspada, tetap menjaga jarak. Jangan sampai kemudian kita seperti dalam suasana biasa. Ya, kenapa? Ini ikhtiar, ini agama kita, ini tujuan syariat diturunkan, yaitu menjaga jiwa, hifdzun nafs, dan tetap kita berlaku syariat, memperbanyak ibadah di rumah, dan kemudian ya, adapun sholat Jumat memang syariatnya kita harus ke masjid. Nah, tapi kalau ternyata itu akan juga menyebabkan kerumunan dan akan menyebabkan penyebaran bahaya COVID ini, ya kita hindari juga, tetap sholat zuhur di rumah saja. Nah, kenapa? Karena kita tetap pada tujuan syariah, yaitu hifdzun nafs, menjaga jiwa. Dan kalaupun kita bisa mungkin melaksanakan sholat Jumat di kampung kita karena sudah steril, tetap kita juga hati-hati, silakan. Sebab memang tidak dilarang ke masjid, tidak dilarang sholat berjamaah di masjid. Yang dilarang adalah kerumunannya, ya, di mana kita jarang sekali kalau sudah berkerumun, biasanya sulit berhati-hati dari social distancing, ya, sulit berhati-hati dari bersentuhan. Nah, karena itulah kemudian akhirnya kita mudah terkena wabah ini. Nah, oleh karena itu syariat stay at home, diam di rumah, itu masih berlaku sekalipun ada kata-kata di mana-mana new normal. Belum selesai, saudaraku rahimakumullah. Ayo kita tetap waspada, tetap sabar, lakukan ibadah di rumah perbanyak, dan jangan keliling di mana-mana karena beban korban terus bertambah. Ayo kasihani para dokter yang mereka sudah pontang-panting memakai APD di rumah sakit, ya, biar mereka segera selesai tugasnya. Ayo tetap bertahan, dan pemerintah sudah punya planning bahwa kita insya Allah kalau kita mengikuti aturan ini dengan sungguh-sungguh, ini akan terus melandai, dia akan terus selesai, dan kita akan berakhir. Nah, namun kalau ternyata kita memahami new normal ini dengan salah paham, lalu merasa bebas, lalu kita bebas berkerumun dan sebagainya, ya otomatis itu tidak akan menyelesaikan masalah, justru akan terus menambah masalah ini dan terus akan menaikkan jumlah korban yang dikena oleh COVID-19 ini. Saudara Allah, bersabarlah, tinggal sedikit, insya Allah kita dibebaskan oleh Allah dari kepungan wabah ini. Semoga Allah berkahi. Simak ya bagaimana
pesan salah seorang ulama ya dari MUI, yaitu Kiai Khalil Nafis, dalam kondisi normal ini. Semoga Allah berkahi. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Pemirsa, kita sebentar lagi akan melaksanakan ibadah sholat Jumat di situasi COVID-19 yang masih belum menurun kurvanya, meskipun disebutkan sudah ada 110 kabupaten kota yang sudah dikatakan normal. Oleh karena itu, kita tetap mengacu pada fatwa Majelis Ulama Indonesia bahwa di daerah yang tak terkendali COVID-19-nya, hukumnya mendapat rukhsah untuk kita tidak Jumatan. Tapi di tempat yang terkendali, kita dapat melaksanakan ibadah Jumatan, bahkan wajib. Begitu juga kita dapat melaksanakan jamaah. Namun tetap kita harus mematuhi pada protokol kesehatan kita, yaitu jaga physical distancing kita, jarak kita, tetap memakai masker, lalu kita jaga kebersihan, termasuk juga mencuci tangan. Cuci tangan ini sebenarnya dasarnya di dalam Islam sudah ada, bahkan kita baru bangun tidur itu oleh Rasulullah SAW diperintahkan untuk cuci tangan pertama kali. Idza staiqadha ahadukum min naumihi falyaghsil yadahu li'annahu la yadri aina batat yaduhu. Kalau kita baru bangun tidur, Rasulullah merintahkan untuk kita cuci tangan, karena kita tidak tahu pada saat tidur itu tangan nginepnya di mana. Apakah pegang belakang kita, pegang kotoran, sehingga kalau kita nanti bangun, khawatir kita juga mau istinsyak, mau berkumur, ini kita cuci dulu. Termasuk juga mau makan kita cuci tangan. Jadi cuci tangan juga diperintahkan dalam Islam. Begitu juga kita mau wudu, disunahkan untuk cuci tangan lebih dulu. Nah, begitu juga kita jaga kesehatan, jaga makanan kita yang bergizi dan juga olahraga kita. Dan ingat, jangan panik, karena kita yang terkena maupun tidak terkena itu adalah dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Kewajiban kita hanya berusaha. Lalu bagaimana dengan Jumatan? Jumatan ini kita tetap ya bisa melaksanakan dengan protokol kesehatan. Ya tentunya kalau kita sudah dianggap bebas dari COVID-19, kita bisa berkoordinasi dengan pemerintah setempat, lalu kita memberitahu, minta izin, dan kalau dari beri izin kita bukan yang persulit kita untuk mendapat ini, tidak, tetapi memastikan di tempat itu memang bebas dari COVID-19. Lalu diberikanlah sarana-sarana yang sesuai dengan ya protokol kesehatan itu. Persoalannya ketika kita melakukan physical distancing, ini ada keterbatasan tempat. Saya dengar Masjid Agung Surabaya itu kapasitasnya 40.000. Ketika dicoba dibikin tempat yang jaraknya minimal 1 meter untuk jarak kita menurut WHO, ternyata hanya bisa muat 4.000. Jadi nanti akan banyak masjid yang isinya sedikit karena kita melakukan physical distancing. Nah, solusinya bagaimana? Yang pertama, kita bisa melaksanakan di tempat selain masjid, karena mazhab Hanafi kita boleh sholat Jumat tidak di masjid dan tidak harus 40. Nah, itu masih ada mazhab yang menyebutkan itu. Maka di situasi COVID-19 seperti ini, mazhab yang meringankan bisa kita ambil. Yang kedua, bisa saja kalau kita masih khawatir kita sholat zuhur, ya, kita tidak boleh melaksanakan sholat Jumat itu 2 gelombang. Namanya jam 12 sholat, kemudian setelah gelombang pertama selesai dengan khutbahnya dan sholatnya, masuk gelombang kedua jam 13. Itu tidak sah. Kenapa tidak sah? Ini menurut fatwa ulama, menurut kajian para faqih kita. Yang pertama, ibadah itu adalah tauqifi. Kata Syekh Dr. Wahbah Az-Zuhaili dalam kitab Nadhriyatud Darurah Asy-Syar'iyyah, ya, cetakan tahun 1969, halaman 32 menyebutkan la tusyra'u ibadatun illa bi syar'illah. Jadi ibadah itu tidak bisa kita bikin syariat sendiri kecuali memang ketentuan dari Allah. Sebagaimana yang disampaikan oleh juga Syekh Shaltut, al-aslu fil ibadat at-tauqif. Asal dari ibadah itu adalah menyerahkan diri kepada Allah, dasarnya ketaatan, dasarnya mengikuti. Nah, ini juga kita harus mengikuti kepada yang dulu-dulu, yang ada dari zaman Nabi. Zaman Nabi nggak pernah ada sholat Jumat 2 gelombang.
Juga pada zaman sahabat juga tidak ada yang 2 gelombang, ya kan? Tidak ada yang melakukan hal itu mulai dulu. Artinya kalau kita ngikutin dari pola yang seperti kita lakukan di dalam ibadah, berarti kita termasuk mengada-ada. Ini yang disebut dengan bid'ah ya muharramah, bid'ah ya yang mazmumah, bid'ah yang tidak disukai, bid'ah yang tidak baik di dalam Islam itu. Nah, disebutkan juga dalam keterangannya Mahmud Shaltut, disebutkan wadda'watu ila iqamatil jumu'ati marratain fi makanin wahidin wa waqtin wahidin fi jama'atin bi khutbatain lam ta'had fi hadil Islam wala ma'dihi wala yu'raf laha sanadun fi asli tasyri'i wa idzan takunu hadhihi salasa aidan tasyri'an bima lam ya'dan bihillah. Ini dalam kitab Al-Fatawa ya, di Mahmud Shaltut itu cetakan yang ketiga halaman 93. Jadi kita melaksanakan Jumat 2 kali dengan 2 khutbah, 2 jamaah itu tidak pernah ada sejak dulu sampai sekarang. Jadi kalau kita mengadakan hal seperti itu ya termasuk mengada-ada, bikin syariat sendiri. Dan hukumnya tentu tidak sah. Solusinya bagaimana? Ya seperti tadi kita sampaikan, kita bisa melaksanakan tidak di masjid, bisa juga di gedung, tapi tetap protokol kesehatan ya. Atau kita kalau memang kita khawatir, kita bisa sholat zuhur. Oleh karena itu difatwakan oleh Majelis Ulama Indonesia ya pada Musyawarah Nasional yang ke-6 di pada saat itu tahun 2000 diputuskan bahwa ini ditandatangani 28 Juli tahun 2000, pelaksanaan sholat Jumat 2 gelombang lebih dari 1 kali di tempat yang sama pada waktu yang berbeda hukumnya tidak sah walaupun terdapat uzur syar'i. Jadi uzur sekarang kita anggap kesulitan, tidak bisa menjadi alasan untuk kita melaksanakan sholat Jumat 2 kali. Bapak Ibu sekalian, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kemudahan-kemudahan di dalam ajaran Islam. Tetapi di dalam ibadah kita tidak boleh melakukan ijtihad sendiri, mengada-ada sendiri, berbeda dengan fikih muamalah. Jadi ibadah itu dasarnya adalah at-tauqif. Jadi kita ngikutin pada cara Rasulullah. Tidak ada ijtihad di dalam ibadah. Berbeda dengan muamalah yang itu dasarnya adalah kita bisa ijtihad sepanjang tidak dilarang, maka muamalah itu boleh. Disebutkan dalam kaidah fikih al-aslu fil ibadah at-tahrim, atau kita sebutkan haram di dalam ibadah itu kalau belum ada panduannya. Berbeda dengan muamalah, asal fil muamalah al-ibahah, asal di dalam muamalah itu adalah hukumnya boleh. Jadi muamalah itu apapun boleh sepanjang belum dilarang. Tapi kalau ibadah semuanya itu adalah haram ibadah kecuali yang sudah ditunjukkan di dalam Islam. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Virus corona sudah kita sadari bahwa begitu cepat menyebar dan sudah banyak yang jadi korban, dan saatnya kita turun tangan untuk memberikan bantuan kepada mereka. Teman-teman AJT semuanya sudah siap siaga dan sudah membangun posko di hampir seluruh belahan bumi Indonesia yang kita cintai ini. Abi kali ini ingin mengajak teman-teman dermawan semua dimanapun Anda berada, ayo kita bergabung dalam jihad harta. Nah sekarang dampak corona bukan hanya sakit, benar kita membantu secara medis, kita membantu mereka, benar, oke. Tapi ternyata sudah mulai banyak nih sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita sebangsa setanah air yang mereka sudah kehilangan pekerjaan, banyak yang sudah kelaparan, banyak yang mereka sudah tidak mampu lagi untuk memberikan nafkah keluarganya. Berapapun harta kita, kalau kita infakkan dengan Allah, pasti Allah ganti. Dan Allah tidak pernah mengingkar janji. Kalau kamu berinfak, aku jamin, kata Allah, itu hutangku kepadamu. Dan kalau aku berhutang kepadamu, aku menjamin aku akan membayar lebih banyak lagi dengan lipat ganda tak terhingga. Membantu
saudara-saudara kita yang terdampak corona karena mereka kehilangan pekerjaan, kehilangan nafkah. Bantu mereka. Di samping juga banyak juga yang mereka butuh bantuan biaya pengobatan di saat yang sama. Nah, kita bergabung dengan indonesiadermawan.id dengan hashtag bersama lawan corona. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.